Langit Jakarta sore itu kelabu. Awan menggantung berat, seakan menahan hujan yang sudah tak sabar turun. Raka duduk sendirian di ruang tamu apartemennya, memandangi sebuah amplop besar kecoklatan di atas meja. Amplop itu tidak biasa, kertasnya tebal, kasar, bertuliskan tinta hitam dengan aksara tangan yang hampir usang. Cap pos dari Malang tertera di sudut kiri atas. Ada bau aneh yang menyengat darinya, seperti bau kayu tua yang membusuk. Dengan perlahan, Raka membuka amplop itu. Di dalamnya, ia menemukan surat dari seorang notaris bernama Pak Jatmiko. Isinya singkat namun mengguncang. Dengan ini kami memberitahukan bahwa saudara Raka Wijaya dinyatakan sebagai pewaris tunggal atas properti milik Alam, Bapak Suraji di Desa Gendogo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Mohon kehadiran saudara dalam waktu 30 hari. Raka membeku, kakeknya, ia sudah hampir melupakan pria tua pendiam itu. Ia ingat samar-samar bagaimana saat kecil, kakeknya sering memandangi hutan di kejauhan sambil bergumam dalam bahasa Jawa halus, kata-kata yang dulu terdengar seperti mantra. Kenangan masa kecil itu membuncah, suasana rumah tua kakeknya yang dikelilingi pohon-pohon tua, suara tonggeret yang terus berdengung, dan malam-malam aneh saat ibunya melarang keras Raka keluar rumah setelah maghrib. Ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran. Tanpa pikir panjang, Raka memesan tiket kereta api menuju Malang. Perjalanan ke Malang memakan waktu belasan jam. Raka menatap pemandangan yang berubah, dari gedung-gedung menjulang ke sawah luas yang basah, ke jalan kecil berliku menuju lereng gunung yang diselimuti kabut. Saat sampai di Desa Gendogo, ia disambut suasana yang menyesakkan. Rumah-rumah tua beratap genteng melengkung berat, jalanan berlumpur, udara membawa aroma tanah basah bercampur dupa. Seolah desa itu terperangkap dalam waktu. Rumah kakeknya berdiri di ujung jalan, lebih tua dan reyot dari yang ia ingat. Pagar kayunya patah, cat dindingnya mengelupas, dan jendela-jendelanya seperti mata mati yang mengawasi. Saat membuka pintu, sebuah rasa dingin tidak wajar menyergap tubuhnya. Di kamar tidur kakeknya, kamar yang masih tertata rapi, seolah sang pemilik baru saja pergi, Raka menemukan sebuah benda aneh, sebuah buku harian lusuh, berjudul Perjalanan Menuju Kekayaan. Malam itu hujan turun deras, di bawah nyala redup lampu minyak, karena listrik di rumah itu terus-menerus padam. Raka membuka halaman pertama buku itu. Tulisan tangan kakeknya menceritakan tentang Gunung Kawi, gunung yang tidak hanya dihormati karena keindahannya, tetapi juga ditakuti karena mitos-mitos pesugihannya. Ada satu bagian yang membuat Raka bergidik, di bawah pohon dewandaru yang keramat, daun yang jatuh bukanlah sekadar daun, ia adalah pesan dari dunia lain. Kau yang menerima harus membayar, atau dunia itu akan menuntutmu. Keesokan paginya, meski hujan belum berhenti, Raka memutuskan pergi ke makam Eyang Jugo dan Eyang Sujo, seperti yang disebutkan dalam buku harian itu. Di area pemakaman yang lembab, puluhan orang, pria, wanita, tua, muda, berdoa sambil membakar dupa. Di tengah area itu, berdiri pohon dewandaru yang megah, batangnya hitam, cabangnya menjulang ke langit, daunnya mengkilap keperakan dalam hujan. Seorang kakek penjaga makam mendekati Raka dan berbisik, "Kalau hatimu bersih, daun akan memilihmu, tapi ingat, rejeki tidak pernah gratis, nak." Kata-katanya seperti paku yang menghujam jantung Raka. Malam itu, Raka memulai ritual tapa brata. Bersama beberapa peziarah lain, ia duduk bersila di bawah pohon dewandaru. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada bicara. Hari pertama, hujan berhenti, udara menjadi sangat dingin. Di sekeliling mereka, hutan tampak hidup, suara-suara lirih, ranting patah, desir angin seperti bisikan. Hari kedua, tubuh Raka mulai melemah, perutnya melilit, mulutnya kering. Namun yang lebih mengerikan adalah halusinasi yang datang, bayangan makhluk berkaki terbalik, perempuan berambut panjang yang berdiri di antara pohon-pohon. Malam ketiga, antara sadar dan tidak, Raka melihat sebuah sosok tinggi besar, berwajah abu-abu dan bermata merah menyala, berdiri di bawah pohon. Sosok itu mengangkat tangannya, dan perlahan, sebuah daun jatuh, tepat ke bahu Raka. Terdengar bisikan berat di telinganya, "Kau telah terpilih." Begitu kembali ke Jakarta, perubahan terjadi dengan cepat. Bisnis Raka berkembang pesat dalam waktu singkat, ia diundang ke berbagai seminar, diliput media, disebut-sebut sebagai pengusaha muda visioner. Tetapi harga dari kekayaan itu mulai terasa. Ibunya,
yang dulu sehat, kini terbaring koma tanpa sebab medis yang jelas. Vian, adik laki-lakinya, mengalami kecelakaan aneh di jalan kosong, rem mobilnya blong tanpa alasan. Setiap malam, Raka mulai mendengar langkah-langkah berat di luar pintu apartemennya, kadang, terdengar ketukan 3 kali tepat pukul 2 pagi. Raka berusaha menyangkal semuanya, tetapi dalam hati, ia tahu, ia telah membuat kesepakatan. Mimpi buruk mulai menggerogoti tidur Raka. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di tepi jurang Gunung Kawi. Di bawahnya, ribuan tangan hitam meraih-raih, menjerit meminta tumbal. Suara itu datang lagi, pilih, atau kami pilih untukmu. Ketakutan mendorong Raka mencari jalan keluar. Ia mendatangi dukun-dukun terkenal, paranormal ternama, tapi semua mengatakan hal yang sama. Jika sudah menerima dari Gunung Kawi, kau tak bisa membatalkannya tanpa membayar. Dalam keputusasaan, Raka memutuskan untuk kembali ke Gunung Kawi. Ia membawa semua yang diminta, kepala kambing hitam, bunga setaman, uang kertas, bahkan sesajen darah. Di malam gelap, ia mengadakan ritual sendiri di bawah pohon Dewandaru. Ia berlutut, menjerit, memohon ampun. Tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar, pohon Dewandaru berderak-derak seperti ingin roboh. Dari kabut yang tebal, muncul sosok berjubah hitam membawa obor. Satu nyawa terakhir, kau atau keluargamu, pilih. Raka menunduk, air matanya mengalir. Dengan segenap keberanian terakhirnya, ia berkata, ambil aku, bebaskan keluargaku. Dalam sekejap, Raka merasa tubuhnya ringan, dunia berputar. Ia melihat wajah ibunya, adiknya, keluarganya, semua tersenyum padanya, sebelum kegelapan abadi menelannya. Bertahun-tahun kemudian, rumah tua Mbah Suraji tetap berdiri di desa Gendogo, kini lebih menyeramkan dari sebelumnya. Suatu sore, Dimas, keponakan Raka, menemukan buku harian tua di loteng rumah, tertulis di halaman pertamanya, kekayaan bukan tanpa harga, pilihlah dengan bijak. Dimas membaca seluruh kisah Raka, tentang kesepakatan, tentang pohon Dewandaru, tentang tumbal. Namun saat malam turun, ia merasa ada sesuatu, atau seseorang, memanggil dari kejauhan, dari arah Gunung Kawi. Samar terdengar bisikan, datanglah, kami menunggumu. Dan mungkin, sejarah akan berulang.